subscribe to this channel. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidup. Katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu. Mari kita imanilah. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pagi ini saya percaya kalau setiap kita yang hadir di sini pasti dengan antusias untuk memuji Tuhan, untuk menerima berkat dari Tuhan. Amin. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk Tuhan. Kita fokuskan pikiran kita. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kita semua boleh dipertemukan kembali di gereja untuk ibadah Tuhan. Kiranya Kau berkati jalan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar setiap puji-pujian dan sembah kami juga bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari-hari yang sudah Kau berikan ya Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu, atas setiap hidup kami Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kita di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau Kau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
saat pagi hari ini semua sehat? Ya, luar biasa ya, puji Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati jemaat di tempat ini. Nah, minggu ini banyak libur nih ya. Udah ada yang liburan duluan juga. Tetapi pagi hari ini yang datang juga saya percaya berkat Tuhan gak akan kemana-mana ya. Puji nama Tuhan. Saudara, yang namanya kehidupan itu pasti ada pergerakan, betul? Kalau yang gak bergerak itu namanya mati ya. Dunia mengalami kemajuan yang semakin pesat, apalagi sejak era digital dimulai. Wah, setiap waktu banyak sekali perubahan dan kemajuan. Kita mungkin yang sudah di usia yang cukup lanjut mungkin agak ketinggalan nih sama teknologi ini ya. Tetapi setidaknya kita masih mau belajar agar tidak tertinggal jauh-jauh untuk yang lebih baik tentunya. Contoh kecil ya, mami saya usianya udah lanjut. Saya kasih contohnya mami aja ya. Ya, mami ya udah umur 70 tahun lebih. Tetapi dia juga mau ketinggalan teknologi. Ya, punya HP, dia mau belajar walaupun kadang suka lupa ya, suka lupa nanya lagi gimana. Setidaknya itu contoh kecil aja. Ada banyak perubahan yang terjadi sehingga kita yang udah usianya makin tinggi di sekarang ini banyak tertinggal. Saya aja juga banyak ketinggalan. Dulu saya waktu kuliah di arsitektur ya, AutoCAD baru dimulai. Saya mau belajar udah agak ketinggalan karena udah di semester akhir. Wah, sekarang saya bingung saudara ya. Udah bukan udah nggak zaman. Maksudnya kalau dulu drafter kan pakai mesin gambar di rumah juga masih ada tuh. Buat mesin gambarnya udah nggak kepake, terlalu lama. Saya bikin gambar satu gitu ya, membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi kalau saya lihat perkembangan teknologi saat ini, mungkin namanya bukan AutoCAD lagi kali ya. Waduh, banyak sekali program-program yang baru dan lebih canggih. Saya sampai terkesima, wow, luar biasa. Sekarang bisa melihat 3 dimensi sampai ke dalam-dalamnya, desain rumah itu ya. Saya pengen, tapi ketinggalan gitu ya. Tetapi untuk belajar hal-hal yang seperti itu bukan satu yang terlambat kalau ada kemauan. Itu kalau dari teknologi gitu ya. Nah terus anak-anak Gen Z ini bergerak dengan sangat cepat ya. Anak-anak generasi anak saya nih, wah udah luar biasa gitu. Maminya sampai ketinggalan, sampai bengong ini apa gitu ya. Wah mungkin anak-anak saya juga susah mau ngasih tahu ke maminya gitu, tapi maminya juga nggak mau berhenti belajar nih gitu ya. Nah, manusia memang harus menentukan atau merencanakan langkah-langkah kehidupan. Yang tadi namanya kehidupan ada pergerakan, ya ada pergerakan. Itu harus ditentukan langkah-langkah kehidupan, ya. Tetapi kita harus mengetahui juga bahwa langkah kita bisa aja salah, saudara. Ya, kita terus melangkah tapi bisa aja salah. Karena dikatakan manusia sendiri tidak mengerti jalan hidupnya. Seperti ada tertulis di dalam Amsal 20 ayat 24 dikatakan demikian. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Itu tertulis di dalam Amsal 20 ayat 24 ya. Nah, oleh sebab itu saya mau men-sharingkan tentang menetapkan langkah-langkah kehidupan atau determine steps of life ya. Kita harus menentukan langkah-langkah kehidupan ya, agar kita terus bergerak maju bukan mundur. Akhirnya Tuhan yang menentukan hidup kita. Kita menyadari bahwa hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Di ayat lain mengatakan di Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati ketika kita menetapkan langkah-langkah kehidupan ya. Kita harus menyadari, apalagi kita anak-anak Tuhan, bahwa oh ya, kita merencanakan sesuatu, merencanakan step-step kehidupan. Tetapi kita harus menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan, karena kita sadar Tuhan yang nentuin langkah hidup kita. Kalau kita salah, nih dibiasakan sama Tuhan, kita harus mau. Saya kasih beberapa contoh dulu ya, sebelum nanti saya akan membagikan beberapa hal yang pasti memberkati saudara dan juga saya. Saya membaca di kitab Kejadian tentang proses perjalanan Abraham. Kalau saya bahas dari A sampai Z pasti panjang, nggak cukup hari ini. Tapi saudara nanti bisa merenungkan firman Tuhan itu
di rumah nanti. Baca lagi ayat-ayatnya ya. Di pembacaan daily Bible reading itu sekarang kan memang lagi di awal-awal gitu ya. Tapi saudara pahami ketika saudara bolak-balik baca itu ada sesuatu di dalamnya yang pasti boleh menjadi berkat buat saudara. Nah saudara, di dalam ini kita kasih contoh dulu tentang Abraham. Dia mengambil keputusan untuk mendengar suara Tuhan ketika dia disuruh keluar dari negerinya menuju negeri yang dijanjikan Tuhan. Saya pernah bahas juga ya bahwa Abraham ini udah enak hidupnya. Dia udah, kalau secara dunia ya hartanya udah banyak gitu. Tetapi dia meninggalkan semua itu, dia lebih mendengarkan suara Tuhan. Dan dia mulai melangkah bersama Tuhan. Dia ajak Lot ya. Tetapi di perjalanannya dia dihadapkan pilihan. Karena suatu hari gembalanya Abraham sama gembalanya Lot itu bertengkar. Kita akan baca beberapa ayat supaya saudara juga paham. Ya nanti keseluruhannya saudara bisa baca di rumah. Di Kejadian 13 mulai ayat 14. Kejadian 13 ayat 14 saya akan bacakan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Itu yang disuruh Tuhan kepada Abram sesaat setelah dia meninggalkan tanah kelahirannya. Ya, dia berjalan, ada pertengkaran di tengah jalan. Tetapi akhirnya setelah Lot memilih, kan dia ngasih pilihan. Maksudnya artinya gini, kepada Lotnya dulu, dia sebagai paman harusnya notabene gini, yang tua dulu dong yang milih, yang muda juga kalau misalnya disuruh, ayo kamu dulu yang milih, yang tua dulu aja gitu. Tetapi ini Abraham dengan rendah hati berkata, ayo Lot, pilih dulu aja. Dan Lot memilih yang terbaik. Kebanyakan orang pasti kalau bisa memilih untuk pertama kalinya. Kenapa? Karena ini dapat yang terbaik. Kalau saudara dikasih pilihan terus dikasih peluang memilih, banyak orang gitu ya. Kalau misalnya undian terus mau dapat hadiah, coba ya saya dulu supaya dapat yang terbaik gitu ya. Nah, tetapi tidak dengan Abraham. Kenapa? Karena dia tetap percaya Tuhan. Pegang kata ini ya. Dia tetap percaya sama Tuhan. Walaupun dia dikasih tanah yang mungkin kurang subur di pemandangan manusia. Karena lo udah pilih yang baik-baik. Karena kan dia udah dikasih kesempatan terlebih dahulu untuk memilih. Ya coba suruh, saya dulu yang milih. Dipilih yang baik. Wah ini nih tanahnya subur, kaya gitu. Saya ke sana. Ya. Tetapi tadi janji Tuhan seperti itu. Keturunanmu akan banyak seperti debu di tanah, bahkan dikatakan seperti bintang di langit, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua contohnya adalah Ishak. Ishak ini adalah keturunan Abraham, anaknya Abraham yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Saya akan baca dalam Kejadian 26 mulai dari ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya, maksudnya kepada Ishak, serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur itu. Janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham, Tuhan berikan juga kepada Ishak. Sama seperti ayahnya. Ishak pun diperhadapkan hal yang mirip. Beda tahun, beda generasi. Saat itu Ishak dan gembala-gembalanya, anak buahnya menggali sumur. Tuhan memberkati usahanya gitu. Tapi wah terjadi pertengkaran dengan warga setempat gitu ya. Wah nggak boleh nih gitu ya. Karena ini pendatang tapi kok makin kaya gitu. Tapi Ishak mengalah. Dia pergi menggali sumur yang lainnya. Gitu juga menggali sumur yang lainnya sampai akhirnya dia berhenti di satu sumur. Sebetulnya itu sumur-sumur itu katanya sudah
pernah digali sama zaman bapaknya itu nggak tahu ya, karena udah tutup, udah kering gitu. Tetapi ketika Ishak mengusahakannya, semua berhasil. Saudara, kebanyakan orang kalau udah usaha berhasil terus digoncang, dia merasa nggak aman. Tapi Ishak ini mau melepaskannya, luar biasa ya. Nggak banyak orang seperti itu. Dia lepaskan, ini nggak diperkenan Tuhan. Walaupun kalau secara dunia gini ya, gue udah diberkati di sini, enak dia gue lawan nih gitu. Tapi Ishak tidak. Dia menggali yang lain, Tuhan berkati. Gitu juga sampai akhirnya di satu titik berhenti di situ dia diberkati. Ya. Ishak mengalah, tapi ketika dia menggali sumur terus ya, ini artinya apa? Dia terus berusaha dan dikatakan Tuhan memberkati. Intinya adalah dia pegang janji Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberkati. Walaupun yang digali itu sumurnya asalnya kering, tetapi itu luar biasa. Karena Tuhan, bukan karena Ishaknya. Tapi tetap ada perjuangan kan. Ishaknya nggak mengalah, tapi nggak menyerah gitu ya. Nggak, oh ya udahlah gitu. Mungkin ini udah jalan nasibku, enggak. Tapi dia terus berjuang dan berhasil. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Yakub. Yakub ini adalah keturunan dari Ishak. Dalam Kejadian 35 ayat 11, lalu firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Kemudian, dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yaitu tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Saudara, lihat 3 generasi dari Abraham, Ishak dan Yakub. Allah menjadikan yang sama. Kenapa? Karena 3 generasi ini tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Ada keturunan Ishak yang lain kan, Esau. Kenapa nggak ke Esau? Karena itu adalah kedaulatan Tuhan. Kalau kita lihat ya, Esau ini kan anak pertama gitu. Kok bukan Esau yang diberkati? Kenapa Yakub gitu? Oh, Esau berdosa, Yakub juga berdosa gitu ya. Dia pernah menipu karena untuk mendapatkan berkat dari bapaknya, dia menipu walaupun disuruh sama ibunya. Tetapi itu kedaulatan Tuhan, saudara. Ya. Tetapi Yakub pun belajar banyak hal lewat proses kehidupan, sehingga akhirnya dia bertengkar sama Esau gara-gara itu ya, hak kesulungannya. Esau kan menyerahkan hak kesulungannya. Itu juga karena Tuhan mengetahui hati setiap orang. Nggak ada yang tahu kan, Yakub juga nggak ada yang tahu. Tapi Allah mengetahui hati Yakub dan hati Esau. Esau menjual hak kesulungannya sehingga dia berpindah, artinya tidak mengikuti Allah Israel, Allah yang benar. Sehingga akhirnya memang terjadi apa yang ucapan berkat ayahnya. Yakub yang diberkati walaupun dia hidup dalam pelarian karena dia merasa bersalah. Dia pergi karena takut dibunuh oleh kakaknya. Dia pergi berkelana sampai dia bergumul, dikatakan dengan Allah sendiri ya. Dan dikatakan Yakub ini nggak menyerah. Dan dia mempertaruhkan tahun demi tahun. Kita tahu ya perjalanan kisah cintanya Yakub. Ketika dia sampai di satu negeri, dia jatuh cinta sama seorang wanita, Rahel. Dia rela bekerja 7 tahun untuk mendapatkan perempuan itu. Tetapi ditipu sama mertuanya. Yang dikasih kakaknya, kakak ceweknya Rahel gitu. Dan dia mau bertahan lagi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Dan itu bukan perjalanan yang singkat. Ada berapa banyak orang yang mudah menyerah. Ketika kita diperhadapkan pilihan dan kesulitan hidup, aku menyerah, padahal Tuhan bilang sedikit lagi. Tapi Yakub dikatakan di dalam prosesnya 14 tahun itu dia banyak belajar banyak hal. Mungkin dia ngerasa ya, gue ditipu nih sama mertuanya. Itu saya percaya Yakub tuh mendapat pelajaran penting. Sehingga ketika akhirnya dia mendapatkan Rahel dan keturunan-keturunan, banyak cerita yang bisa kita ambil pelajarannya dari Yakub juga. Tapi saya nggak bercerita gitu ya. Tetapi dari hal ini lihat bahwa Tuhan yang menentukan langkah-langkah kehidupan mereka. Asal dikatakan tadi ya, Abraham ini
percaya sama Tuhan dan tetap terus ikut Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Demikian juga sampai keturunannya Ishak, Yakub. Walaupun Yakub dalam prosesnya menemui banyak kesulitan, dia harus menipu gitu. Tetapi perasaan bersalah itu pasti ada. Kenapa? Karena pada akhirnya di tahun ke-14 itu dia pengen keluar dari rumah mertuanya. Dan dia punya impian atau punya harapan dia bisa berdamai dengan kakaknya. Itu pasti proses, saudara. Ada perasaan, aduh enak nih gitu ya. Dan itu menurut saya merupakan satu pertobatan. Dia mengambil keputusan untuk mengadakan perdamaian untuk bersama kakaknya. Walaupun prosesnya dia deg-degan, dikatakan dia diampuni nggak ya sama kakaknya. Tetapi dia mengambil langkah yang benar. Itu namanya proses, saudara. Seseorang yang tadinya mungkin tidak baik, punya karakter nggak baik, tetapi ketika kehidupannya terus dipimpin oleh Tuhan, pasti ada kebaikan di dalamnya, ya. Orang yang berjalan dengan Tuhan akan menemui banyak kebaikan, ya, dan pelajaran-pelajaran, dan kasihnya pasti semakin besar. Walaupun menemui banyak kesulitan, tapi pasti akan berhasil. Kita akan baca dalam Mazmur 126 ayat ke-4 sampai yang ke-6. Mazmur 126 ayat 4 sampai 6. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, mungkin perjalanan hidup kita pernah melewati proses ini, atau saat ini pun saudara sedang mengalaminya. Proses yang penuh air mata dikatakan. Kita harus berjalan maju terus menabur, tetapi jangan berhenti, saudara. Ketika saudara meninggalkan taburan itu nggak ada hasil, saudara. Saudara harus berjalan maju walaupun tadi dengan susah payah, dengan menangis mencucurkan air mata. Tetapi dikatakan terus tabur kebaikan, walaupun saat ini belum kelihatan hasilnya. Tetapi percayalah, ketika Tuhan menyertai kita, kita akan terus dikuatkan, dan dikatakan mengalami pemulihan demi pemulihan sampai kita menuai hasilnya. Amin, saudara. Jadi jangan menyerah. Di tengah jalan mungkin ada yang menghalangi kita, ingin mengganjal kita gitu. Tetapi kalau kita pastikan kita dikatakan tetap berpegang kepada prinsip kebenaran firman Tuhan, dia akan diberkati, ya. Yang penting adalah di dalam Mazmur 119 ayat 59 sampai 60. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Saudara, tadi di awal saya bilang, sekarang teknologi makin canggih. Kalau kita nggak banyak belajar, kita ketinggalan. Itu dalam hal teknologi di dalam dunia. Di dalam Tuhan pun demikian, saudara. Ada prinsip gini, alon-alon. Nggak apa-apa alon-alon, asal kelakon gitu ya. Tetapi dalam rohani, saudara, oke, ada prosesnya. Tapi saudara nggak boleh berlambat-lambat, saudara. Tuhan ngasih kesempatan kepada kita, tetapi dikatakan hidup kita nggak ada yang tahu. Kita pengen umur panjang, tetapi sekali lagi kedaulatan itu punyanya Tuhan. Jadi selama kita dikasih waktu nih, kita sebagai pendatang di dalam dunia ini, kita pergunakan sebaik-baiknya. Dikatakan, aku melangkahkan kakiku, pastikan melangkahkan kaki kita menuju peringatan-peringatan Tuhan. Karena seseorang kalau dikasih tahu yang baik ya, artinya peringatan-peringatan, kadang juga suka ada yang bandel. Tetapi nggak ada yang bisa menolak loh ya. Tadi pilihannya ada di kita. Tadi yang saya kisahkan ya, itu kan nggak panjang yang saya bilang, nggak saya ceritakan dari A sampai Z. Tapi kalau saudara tangkap bagaimana perjalanan Abraham sama Lot yang terpisah, mana yang memilih Tuhan, mana yang enggak, beda hasilnya. Kemudian Ishak, ya, Ishak jalan hidupnya beda sama Ismail. Kemudian Yakub jalan hidupnya beda dengan Esau. Mereka bersaudara loh. Di dalam keluarga, saudara, mungkin kita punya saudara, tapi kadang jalan hidup kita berbeda. Tetapi pastikan, saudara, saya inginnya sih gitu ya. Saya selalu mendoakan anak-anak saya. Saya pun bersaudara cuma berdua. Ya, anak-anak saya terus doakan supaya
jalan hidup kita itu melangkah kepada peringatan-peringatan Tuhan, supaya kehidupan kita nggak binasa, saudara. Jadi kita nggak bisa egois kalau kita udah diselamatkan sama Tuhan tadi ya. Kasih kita akan bertambah besar dalam hal ini. Aku ingin nih, keluargaku ini diselamatkan gitu, nggak mikirin diri sendiri. Yang penting gue selamat gitu. Agama memang mengajarkan kebaikan, tetapi satu-satunya jalan keselamatan adalah Tuhan Yesus Kristus. Pastikan saudara ada di jalan itu, ya. Berpegang kepada perintah-perintahku, bersegera, jangan berlambat-lambat, jangan tunda-tunda waktu. Ya, kita berpacu dengan waktu. Waktunya nggak bisa kita hentikan. Dulu saya pernah nonton film lagi zaman muda. Saya dulu suka film misteri gitu ya, horor-horor, tapi enggak sekarang ya. Itu mempengaruhi pikiran tuh ya. Gitu ya, padahal itu dunia khayal gitu ya. Dulu ada waktunya diberhentikan, enak banget ya. Misalnya gue mau ngapain tuh, berhenti semua pada kaku gitu ya. Saya mau jadi menghayal, luar biasa nih, dia bisa berkeliaran kemana-mana ngelakuin dulu apa gitu. Begitu, waktunya jalan lagi gitu. Nggak ada gitu ya. Kalau Tuhan bisa menghentikan waktu gitu. Tapi tidak dengan kita. Waktu ini terus terus jalan gitu. Jadi kita harus mengejarnya gitu. Tapi mengejar untuk hal-hal yang baik, saudara. Saudara semua kan lagi berjuang di dalam dunia ini, ya. Yang kerja, yang usaha, yang sekolah, saudara ada target dikejar gitu. Tapi saudara nggak boleh lambat-lambat. Yang sekarang ini lagi berusaha usahanya sepi, jangan nyerah. Tadi dikatakan tetap melangkah. Amin. Ya, walaupun mencucurkan air mata lu, kalau udah nangis sampai usaha gitu, Tuhan gitu ya. Gitu. Tetapi kalau kita masih manggil Tuhan, itu luar biasa, saudara. Tuhan mendengar doa-doa saudara. Dan dikatakan lakukan dengan segenap hati sampai akhirnya kita sendiri dibentuk, kasih kita dibentuk, karakter kita dibentuk. Nah, kerasa loh, saudara. Ya, jangan hidup di masa lalu yang buruk, tetapi kita ingat waktu pertama kali kita mengenal Tuhan Yesus. Atau belum ada yang belum bicara sama Tuhan gini, Tuhan masuklah dalam hatiku menjadi juru selamat satu-satunya. Ada yang belum lakukan itu, lakukan sekarang sebelum terlambat ya. Jadi saudara harus pegang teguh, saudara, ya, bahwa perjalanan hidup kita ini semua ditentukan oleh Tuhan, ya. Amsal 4 ayat 18 dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Dunia ini terus menuju kegelapan. Emang teknologinya makin bertambah baik mungkin ya. Semua pengen membangun dunia ini, tapi kalau satu kelak dunia ini ditentukan Tuhan berakhir seperti zamannya Nuh juga, banjir datang, nggak ada yang bisa mencegah hal itu kalau Tuhan udah tentuin. Ya, hari apa kiamat kita nggak tahu gitu ya, karena kedatangan Yesus pun seperti pencuri. Atau seperti zaman Lot, Sodom dan Gomora dihancurkan, nggak ada yang tahu. Keadaan tenang seperti ini, tiba-tiba ada tsunami, tiba-tiba ada gempa bumi yang menghancurkan, tiba-tiba ada perang, kita nggak ada yang tahu. Tetapi pastikan langkah kehidupan kita ini harus seperti cahaya fajar, dikatakan. Walaupun makin gelap, tapi hidup kita harus makin terang, jangan ikut-ikutan gelap ya. Puji Tuhan. Minta hikmat Tuhan agar langkah kita ditentangkan oleh Tuhan dan bukan karena pikiran kita ya semata. Kita bisa merancangkan, pasti semua ingin merancangkan kebaikan ya. Tapi ada juga kalau yang nggak kenal Tuhan, rancangannya selalu jahat loh, saudara. Tetapi saya mau tambahkan anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan, jangan hanya berpikir dengan pikiran manusia, karena berkat Tuhan itu yang selalu dibilang di firman Tuhan, kadang nggak bisa diduga oleh pikiran kita, ya. Kita mintanya apa, Tuhan kasih yang luar biasa, itu aja percayain sama Tuhan. Gitu ya, jangan berpikiran jelek, pokoknya terus maju sampai akhirnya Tuhan menggenapi rencananya. Ayo pengen rencana kita yang terlaksana atau rencana Tuhan yang terlaksana? Rencana Tuhan, karena kita tahu rencana Tuhan lebih baik dari rencana kita. Kita ngerencanain nggak apa-apa ya, tetapi serahkan rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Tadi terbukti dari perjalanan Abraham, Ishak sama Yakub, semuanya dikasih yang luar biasa ketika mereka tetap mengandalkan Tuhan. Di ayat yang terakhir kita akan baca di dalam Mazmur 37. Ini adalah juga merupakan poin-poin yang penting, dan saya harap ini menjadi juga satu moto dalam berkat dalam kehidupan saudara. Pegang teguh janji Tuhan ini ya.
Mazmur 37 ayat 23 sampai agak panjang nih. Sampai ayat 27 dulu ya. Mazmur 37 ayat 24 sampai 27. 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kemudian di ayat 27, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Kita loncat ke ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Kemudian ayat 37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Nah, ini firman Tuhan ini ya saudara, harus kita pegang, sama seperti Abraham, Ishak sama Yakub memegang janji Tuhan. Mungkin di zaman Abraham, nggak tahu ya, kan saya nggak bisa membaca pikiran Abraham, tapi yang kita tahu Abraham itu kan dapat julukannya gini, bapak orang percaya. Berarti dia percaya sama Tuhan, bahkan di saat Ishak yang dilahirkan, yang katanya dijanjikan Tuhan anak perjanjian, disuruh diserahkan kepada Allah gitu ya untuk dikorbankan, Abraham tuh sampai taat. Berarti kan dia percaya penuh sama Tuhan gitu ya. Nah, waktu Allah menjanjikan keturunanmu akan banyak, Sarah yang agak nggak percaya, ketawa ya, aku udah tua, aku udah mati haid, gimana aku bisa punya anak? Dapat juga kan anak satu gitu. Mungkin berpikir lagi ya, kalau seorang manusia cuma satu, gimana bisa jadi bangsa yang besar dan tidak terhitung. Tetapi itu digenapi keturunannya di Yakub ya. Yakub ini menghasilkan 12 suku Israel. Itu menjadi bangsa yang besar. Digenapinya di generasi ketiga. Saudara percayalah, ketika mungkin dalam kehidupan saudara harus belajar begitu. Apalagi kalau saudara punya keturunan, nggak mungkin kan orang tua mendoakan yang jelek untuk anaknya. Pasti doain kan anaknya, diberkati. Walaupun anaknya mungkin dalam masa pertumbuhannya ada yang bandel, ada yang orang tua pasti sayang sama anaknya, mendoakan yang terbaik. Lihat ya saudara, kalau orang tua mewarisi tadi takut akan Tuhan, bekalnya firman Tuhan, anak-anaknya seharusnya juga seperti itu. Jadi kita punya tanggung jawab moral saudara. Saudara-saudara yang di sini yang sudah mendengarkan firman Tuhan punya tanggung jawab moral, bukan kepada orang-orang ini tapi kepada Tuhan saudara. Saudara dikasih kepercayaan sebagai orang tua melahirkan anak, itu tanggung jawab saudara, dititipkan sama Tuhan. Pasti harus merawat sebaik-baiknya. Tapi orang tua punya keterbatasan kan. Mungkin secara ekonomi kita tidak bisa memberikan secara keseluruhannya. Kalau yang dikasih berkat yang luar biasa mungkin ya bisa nyokolahin anaknya tinggi-tinggi. Tapi sekali lagi itu pikiran manusia saudara. Kalau mungkin saat ini saudara sebagai orang tua, aku mah orang sederhana, aku nggak bisa nyokolahin anakku tinggi-tinggi. Tetapi kalau saudara pegang janji Tuhan ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Itu pegang saudara. Saudara nggak bisa menentuin jalan kehidupan anak-anak saudara. Saudara hanya bisa berdoa. Tapi ketika saudara berdoa dengan tulus, cucuran air mata itu tadi menabur ya, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan untuk anak-anak kita. Nggak bisa saudara. Itu harus diwariskan, warisannya iman saudara. Saya sama suami nggak bisa memberikan semuanya sama anak-anak saya gitu ya. Kadang aku pengen orang tua memberikan apa gitu, tetapi kami punya Allah yang luar biasa dan sanggup memelihara kehidupan anak-anak kami, termasuk bukan hal dalam pendidikan aja, tetapi saya selalu berdoa gini, iman mereka Tuhan, iman mereka supaya mereka tetap takut akan Tuhan. Dan yang selalu saya tekankan sama anak-anak, jangan kalau bertengkar ada ya kayak tadi Abraham sama Lot gitu suka berselisih, jangan putus hubungan. Tuhan itu
mengasihi kita loh, ya. Seburuk apapun Tuhan mengasihi kita, Dia merangkul kita. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita di antara keluarga, harus nyatuin. Makanya tadi dikatakan ya, Tuhan nggak menjanjikan kita mulus toh. Sebetulnya tadi ada perkataan kan, apabila ia jatuh mungkin kita bisa jatuh di kehidupan, tapi nggak sampai tergeletak. Tuhan yang nopang, ya, supaya kita belajar ketika kita jatuh itu sakit. Tapi kalau orang yang nggak pernah jatuh nggak tahu rasa sakitnya seperti apa. Mungkin itu diajar supaya orang itu nggak sombong. Tapi Tuhan izinkan kita jatuh ngerasain sakit dulu. Oh iya ya, saya nggak boleh begini gitu ya. Tapi arahnya terus ke Tuhan, ya. Tapi yang kita harus pegang adalah janji Tuhan. Tadi orang-orang benar itu nggak pernah ditinggalkan Tuhan, nggak akan jadi peminta-minta. Artinya miskin gitu, miskinnya sampai wah melarat gitu, enggak saudara. Nggak ditentukan oleh uang yang banyak. Ketika saudara bisa mengucap syukur, kita lihat dari ketiga orang tadi ya, Abraham, Ishak, Yakub, mereka selalu mendirikan mezbah. Ada ucapan syukur walaupun mereka pada saat itu belum mendapatkan doanya loh. Tetapi mereka segera membangun tubuh mezbah. Itu diajarkan dari orang tuanya. Abraham seperti itu, Ishak pun akhirnya seperti itu. Waktu wah ini berkat Tuhan luar biasa mendirikan tubuh gitu. Itu ekspresi ya, ucapan syukur. Kita juga harus demikian. Berkat sekecil apapun ada ucapan syukur, Tuhan makasih ya, walaupun dapatnya segini makasih Tuhan, ya. Tapi yang kita harus pegang lagi prinsip ini banyak sekali saudara hal-hal yang makanya menentukan langkah-langkah kehidupan itu seperti itu. Lakukan yang baik dikatakan. Lakukan yang baik, jauhi yang jahat. Kalau tahu, saudara tahu oh itu tuh jahat, ya berarti kita jangan lakukan. Atau melihat orang melakukan ini itu jahat, kita jangan melakukan. Karena ada, saya pernah juga bilang ya, ada prinsip gini. Oh, lu bisa jahat sama gue bisa lebih jahat dari lu. Itu harusnya nggak ada di dalam kamus orang Kristen, ya gitu. Jadi kalau orang jahatin kita, tadi pagi saya dapat firman itu kan, ya kalau kita memberikan kebaikan pada orang yang baik sama kita itu biasa, saudara. Tapi kalau ada orang yang jahatin kita, tapi kita menabur terus kebaikan, mendoakan dia, itu seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Dikatakan lakukan yang baik, jauhi kejahatan. Itu yang harus ada dalam prinsip hidup kita. Ketika kita melangkah, menentukan langkah hidup kita, ikuti jalannya. Dan dikatakan tadi, saya jadi nyimpang banyak ya, di ayat 37 tadi dikatakan, perhatikan orang yang tulus, lihat kepada orang yang jujur, dan juga orang yang suka damai akan ada masa depan. Tadi kan saya sedang berbicara tentang keluarga ya saudara. Jadilah pembawa damai. Kalau saudara ada di sini mendengarkan firman ini, saudara harus pastikan saudara yang harus jadi pembawa damai di dalam keluarga saudara. Mungkin saat ini ada keluarga-keluarga yang terpecah, anak dengan orang tua, mungkin dengan saudara jauh. Pas pulang saudara ingat, oh iya, saya mungkin belum minta pengampunan. Walaupun tadi ya yang Yakub mungkin bukan sepenuhnya salah Yakub karena dia disuruh ibunya, tetapi hubungannya pecah sama Esau. Dan Esau punya dendam sama Yakub sehingga dia bilang, kalau ketemu gue bunuh. Itu kakak adik saudara, bisa seperti itu. Tetapi Yakub memutuskan dia minta maaf sama Esau. Kan terbukti kalau saudara baca mereka berangkulan bertangis-tangisan, ya karena kasih Tuhan telah membentuk Yakub. Banyak hal yang kita bisa petik ketika kita membaca firman Tuhan. Jangan kita baca firman Tuhan seperti baca koran aja. Kita kalau baca berita-berita di medsos, wah kita antusias, waduh berita apa share ya, wah ini luar biasa nih gitu ya. Firman Tuhan yang di-share saudara. Tetapi saya percaya ketika saudara itu harus dilatih ya. Dulu juga saya suka ada rasa bukan minder gini, dikirim nanti orangnya ini nggak ya, nerima nggak ya. Dulu seperti itu saudara. Tapi saya nggak peduli sekarang. Saya membagikan kebaikan saudara. Kalau orang yang suka paling dia bilang jangan kirim-kirim lagi, ya udah saya nggak akan kirim. Atau dia blok saya nggak akan kirim gitu. Tapi kalau sama orang itu ya dikirim, diam ya nggak apa-apa gitu. Tapi saya percaya perkataan firman Tuhan ini nggak pernah sia-sia. Saya membagikan kebaikan. Jadi prinsip-prinsip itu saya hancurkan dulu gitu saya saudara ya. Tapi kok saya bagikan kebaikan, bukan saya makiin orang gitu. Ya, jadi biarlah kita menjadi berkat dalam kehidupan kita. Ketika saudara menentukan langkah-langkah kehidupan, yang harus saudara percaya betul-betul adalah ini, iman saya ini sama Tuhan.
Jadi kita berencana nentuin langkah-langkah yang sekolah, nentuin langkah kehidupan. Oh, aku belajar nih supaya dapat yang bagus, yang berusaha. Aku berusaha nih supaya daganganku laku. Yang di toko, saya berusaha nih supaya dapat banyak pelanggan. Yang kerja di kantor, oh aku berusaha sungguh-sungguh supaya gajiku naik. Semua punya target seperti itu. Tetapi lakukan dengan tulus, lakukan yang baik, menabur, dan jangan pernah berhenti berjuang sama seperti Ishak tadi. Dan tetap ngandalin Tuhan. Gitu aja kuncinya ya saudara ya, yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Puji Tuhan, saya tidak akan panjangkan. Sebentar kita juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Resapi makna dari perjamuan kudus ini bahwa ketika kita merasa ditinggalkan di dalam dunia ini, ketika tidak seorang pun memperhatikan kita, Tuhan nggak pernah ninggalin kita saudara. Nggak membiarkan kita jadi minta akhirnya pengemis. Tetapi Tuhan memberikan keberhasilan. Kemenangan itu harus kita pegang tahun ini, walaupun hasilnya belum kita dapat, tapi kita pegang. The years of victory itu bagian kita. Kita harus bilang gitu sama kita. Walaupun saat ini susah jalannya, Tuhan tahun ini adalah kemenangan, tahun kemenangan bagiku. Itu harus saudara ucapkan. Amin. Ya, ku tak mau berjalan. Bila engkau tak
dibagikan hari ini? Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang untuk bagi teduh. Kau sudah memberkati kami melalui firman Tuhan. Dan kami percaya kami akan melangkah di tahun ini, menetapkan langkah-langkah kami bersama dengan Tuhan. Kami percaya ada satu langkah-langkah yang pasti, dan kami harus melalui bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan kekuatan, dan pada akhirnya nanti kami akan meraih kemenangan demi kemenangan dalam berbagai area kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang datang pada hari ini sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang datang pada hari ini sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan, sudah diberikan jalan keluar, dan semua doa-doa kami sudah dijawab oleh Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa yang masih ada di rumah-rumah Tuhan Yesus, yang mungkin mereka sakit nggak bisa datang ke tempat ini. Tuhan sembuhkan dengan sempurna, supaya mereka boleh melangkahkan kakinya untuk ibadah onsite. Terima kasih Bapak, terpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah saudaraku, diberkatilah saudaraku, terimalah berkat dari surga, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, memberkati kehidupan nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati kesehatanmu, memberkati studimu, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Tetap angkat tangan saudara dan angkat pujian.